Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produktivitas laut. Apa sih itu produktivitas laut itu? Jadi produktivitas laut adalah kemampuan laut dalam menghasilkan biomasa, yaitu jumlah total organisme hidup yang berasal dari proses fotosintesis di lingkungan laut. Produktivitas ini diukur berdasarkan jumlah bahan organik yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya per hari atau per tahun gitu ya. Terus ada jenis-jenis, yaitu yang pertama produktivitas primer bruto yang disingkat PBB, yaitu jumlah total energi atau bahan organik karbon yang dihasilkan oleh organisme autotrof seperti fitoplankton melalui fotosintesis. Yang kedua ada produktivitas primer neto PPN, yaitu sisa dari produktivitas primer bruto setelah dikurangi energi yang digunakan untuk respirasi. Jadi energi bersih yang tersedia untuk dimana oleh organisme tingkat trofik berikutnya. Yang ketiga ada produktivitas sekunder, yaitu ini mengacu pada energi yang diserap dan diubah menjadi biomasa oleh konsumen seperti zooplankton, ikan, dan organisme lainnya. Terus di sini ada faktor yang mempengaruhi produktivitas laut. Yang pertama ada cahaya matahari, merupakan sumber energi utama untuk fotosintesis fitoplankton. Yang kedua ada nutrien, nitrat dan fosfat. Ini penting sebagai pupuk bagi fitoplankton. Terus ada suhu air laut. Suhu mempengaruhi metabolisme organisme laut. Biasanya daerah tropis ini memiliki produktivitas tinggi karena suhu yang mendukung fotosintesis. Yang keempat ada arus dan upwelling, yaitu proses naiknya air laut dari dasar yang kaya nutrien ke permukaan. Ini sangat penting karena membawa makanan bagi fitoplankton ke zona terang. Terus yang terakhir ada kedalaman laut. Jadi semakin dalam suatu perairan, semakin sedikit cahaya yang masuk. Produktivitas laut juga biasanya tinggi di lapisan permukaan dan menurun seiring bertambahnya kedalaman. Terus ada organisme penghasil produktivitas laut. Yang pertama fitoplankton, mikroalga. Jadi organisme ini yang melayang di permukaan mereka menyerap cahaya matahari dari nutrien untuk fotosintesis, menyumbang sekitar 90% produksi primer laut. Terus yang kedua ada rumput laut dan lamun. Organisme ini hidup menempel di dasar laut dangkal meskipun tidak sebanyak fitoplankton. Mereka juga penting sebagai produsen primer di daerah pesisir. Yang ketiga ada bakteri fotosintetik. Bakteri ini juga mampu menghasilkan energi melalui fotosintesis. Meskipun kontribusinya lebih kecil, mereka biasanya hidup di lingkungan ekstrim atau kedalaman. Jadi meskipun banyak organisme yang berperan, fitoplankton adalah penggerak utama produktivitas laut secara global. Terus selanjutnya ada daerah dengan produktivitas tinggi. Yang pertama ada zona upwelling pantai barat Amerika Selatan Afrika. Zona ini terjadi ketika arus laut membawa air kaya nutrien dari dasar laut ke permukaan. Contoh pantai barat Amerika Selatan dan Afrika. Banyak plankton, jadi banyak ikan. Yang kedua perairan pesisir. Wilayah estuari hutan bakau punya banyak nutrien dari daratan. Contohnya sinar matahari mudah masuk karena airnya dangkal.
terus tempat berkembangnya sebagai berbagai organisme laut. Yang terakhir ada terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut tropis yang sangat kaya biodiversitas. Airnya jernih, hangat, dan dangkal sangat mendukung fotosintesis. Daerah-daerah ini penting karena menjadi pusat keanekaragaman hayati dan wilayah penangkapan ikan yang produktif. Terus ada manfaat produktivitas laut, menopang rantai makanan laut, yaitu tempatnya organisme seperti ikan dan lain-lainnya cari makanan. Sumber makanan manusia ini jadi tempat mencarinya manusia-manusia seperti nelayan mencari makanan lah, cari sumber ekonomi, menyerap karbon dan pendukung ekonomi. Ya, setelah yang dijelasin yang nomor 2 tadi. Ancaman produktivitas laut. Yang pertama pencemaran laut kayak buang limbah sembarangan gitu ya. Yang kedua ada pemanasan global dan terumbu karang. Jadi seperti kalau mau nangkap ikan kita pakai bahan peledak gitu, itu kan bisa merusaknya. Yang ketiga ada eksploitasi berlebih, overfishing ya, itu sama kayak nomor 2 lah, banyak ini gitu pakai bahan peledak racun jadi merusak ekosistem laut. Yang terakhir ada efek akibat limbah pupuk, sama kayak nomor yang pertama ya. Upaya menjaga produktivitas laut, konservasi terumbu karang, mangrove, dan lamun, jadi kita harus menjaganya ya, sadar gitu. Yang kedua ada pengolahan perikanan berkelanjutan, jadi si ikan ini bagaimana caranya gitu harus dikelola dan menghasilkan gitu. Mengurangi plastik dan limbah industri, jadi mengurangi plastik dan limbah-limbah, edukasi kesadaran masyarakat. Jadi kita harus sadar diri, saling jaga gitu, karena ini laut gitu ya kan, yang sangat luas, bagus juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.